Selamat datang kembali di Magelar Main Kamera di Luar. Ya, hari ini saya dan tim main ke Telaga Madirda dengan membawa HP Vivo V21 5G. Ya, hari ini kita bakal nge-explore Telaga Madirda dengan HP ini. So, simak terus perjalanan kita kali ini. Dan ini dia Vivo V21 tes kamera di Telaga Madirda. Oke teman-teman, hari ini saya di Telaga Madirda di Karanganyar. Jadi kita mau nguji kamera Vivo V21 yang mungkin teman-teman sudah nggak sabar seberapa hebat kamera 64 megapiksel di OIS-nya. Juga kamera 44 megapiksel di OIS-nya, alias keduanya sudah dual OIS. Yang otomatis kalau sudah optical image stabilizer harusnya gambarnya bakal lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. So, ikutin terus video kita kali ini. Tetap bersama saya Tori Bijaksana dan Yasir Arafat. Yang barusan teman-teman saksikan tadi adalah hasil kamera dari perekaman Vivo V20 5G dengan resolusi kamera 64 megapiksel. Kita set ke resolusi 1080p pada 60 fps dengan mengaktifkan OIS-nya atau OIS-nya lebih tepatnya. Jadi gimana menurut kalian? So, hari ini kita bakal explore ini lebih jauh lagi. Bagaimana kamera depan dan belakangnya bekerja secara signifikan. Dan kita bakal nguji juga kamera ultra wide-nya. Juga kamera super makro dari Vivo V21 ini. Kira-kira bakal seperti apa hasilnya? Yuk ikutin terus perjalanan kita di Telaga Madirda, Kabupaten Karanganyar. Kita kan ini ada di Telaga Madirda yang view-nya sangat elok ya, dengan cakupan yang sangat luas gini. Cuman lensa kita ini lensa fix ini, hanya 22 mm. Kita butuh lensa ultrawide yang lebih besar, ada nggak Sir? Ada. Dengan apa itu? Oh, sebentar. Kita cari di sini. Video di lensa ultra lebar. Oh benar. Coba kalau misalkan kita di lensa biasa, terus kita pakai lensa yang ultra lebar. Oh, ya. So, mari kita eksekusi. Menguji video dari kamera ultrawide di Vivo V21. Hasilnya seperti ini. Salah satu fitur lainnya dari si Vivo V21 ini adalah dia sudah bisa dual video dan tampilannya bisa kita ubah-ubah sesuai dengan sekehendak hati kita. Misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan posisinya lagi kayak di sini nih, kita bisa ngubah-ngubah semau-maunya kita aja. Ini mumpung kita ada di Telaga Madirda. Jadi ini sekalian kita bikin vlog-vlog gini. Jadi ini sangat cocok sekali kalau misalkan teman-teman bikin konten tertentu. Jadi daripada susah-susah ngasih tahu temennya siapa, kita langsung sekaligus dapat ngerekam, ngambil objeknya sekaligus barengan teman kita. Yang sekarang ini kebetulan saya ada di Telaga Madirda bersama Yasir Arafat, dan ini sangat cocok sekali kalau misalkan kita pakai untuk online shop, kemudian influencer, itu cocok banget. Jadi kalau misalkan mau make begini, tinggal di spot makanannya apa, terus ya sudah, mantap. Kita sudah keliling-keliling di Telaga Madirda, Kabupaten Karanganyar dengan Vivo V21 5G ini. Gini teman-teman,
Kalau kita ngomongin kamera tentu kita bakal ngomongin hasilnya. Kalau kita ngomongin hasilnya kita bakal bicara dulu resolusinya. Kalau kita ngomongin resolusinya kita bakal ngomongin juga namanya dynamic range-nya. Dan si Vivo V21 ini dilengkapi dengan 64 kamera untuk kamera belakangnya, dan itu sudah dilengkapi dengan teknologi OIS. Jadi kita nggak bakalan khawatir lagi ada goncangan yang berlebihan seperti yang mungkin teman-teman saksikan di video yang pertama ini. Video ini kita ambil dengan rekaman resolusi 1080p pada 30 fps. Ini direkam dengan mengaktifkan teknologi OIS-nya. Jadi kelihatan sangat smooth sekali, dan ini sangat cocok dipakai untuk influencer yang mungkin lagi males pakai kamera mirrorless atau pakai kamera DSLR. Dan tentu juga kalau misalkan teman-teman istilahnya susah ngerekam atau tangannya tremor, saya kira pakai teknologi yang dipakai di Vivo V21s ini bakalan lebih mudah untuk mengambil video dengan cara yang lebih bagus. Ngomongin kamera tentu kita juga bakal ngomongin soal fiturnya. Ya, fitur-fitur yang ditawarkan di Vivo V21 ini diantaranya adalah kamera Ultra HD, dan tentu kamera super ultra wide dan kamera super makro. Hasilnya bisa teman-teman saksikan ini. Seperti kasus ketika saya mau berencana untuk ngambil video dengan resolusi yang agak lebar atau dengan jangkauan layar yang lebih lebar, karena kebetulan untuk lensa yang kita pakai untuk merekam video ini pakai lensa fix. Jadi kalau misalnya kita butuh jangkauan yang lebih lebar dengan si Vivo V21s yang berresolusi 8 megapiksel ini, tentu kita bakalan gampang untuk dapat jangkauan selebar itu. Apalagi ditambah dengan super makro kamera dengan 2 megapiksel. Mungkin detailnya nggak sebagus dengan detail-detail kamera makro yang lainnya, tapi ini bisa cukup berfungsi ketika kita pengen ngefoto objek yang cukup dekat atau dengan detail yang lebih optimal. Cuman beberapa mungkin teman-teman juga bakalan bertanya sebenarnya apa fungsi dari kamera super makro itu. Yang pasti kalau kita pakai HP Vivo V21 ini untuk merekam video sudah bisa dilakukan perekaman 4K. Jadi kita bisa mengoptimalkan hasil perekaman kita, dan kita sangat kompatibel kalau misalnya diupload ke YouTube ataupun ke sosmed yang lainnya. Itu yang terpenting. Ya, ini adalah perekaman video 4K di 30 fps dengan Vivo V21 5G. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it dengan kualitasnya atau ada yang lebih baik dari ini? Silahkan berkomentar. Tidak lupa juga si Vivo V21 ini meneruskan generasi yang sebelumnya, yakni si Vivo V20 yang sudah menggunakan teknologi dual video. Jadi si Vivo V21 ini bisa ngerekam dengan 2 kamera sekaligus, baik kamera belakang dan depan atau kamera belakang dengan kamera belakang. Hasilnya atau ini bisa kita pakai dengan misalkan kamu seorang online shopper alias penjual online atau sedang live tertentu lah, atau untuk perekaman tertentu. Jadi kamu bisa melakukan review sekaligus menunjukkan mukamu tanpa harus ngedit yang cukup berat, karena biasanya kita butuh 2 kamera untuk bisa mengaktifkan 2 sudut pandang. Tapi dengan Vivo V21 ini kalian bisa menggunakan fitur dual video dalam satu tangkapan saja. Jadi hemat tenaga, hemat waktu, dan tentu hemat biaya karena bisa diambil dalam satu adegan saja. Nggak lupa juga kalau kita nyobain untuk kamera mode panoramanya, jangkauannya cukup lebar. Jadi kita tadi sempat ngefoto tulisan Telaga Madirda dan hasilnya seperti yang teman-teman saksikan ini. Secara hasil ya bagus kok, kalau misalkan kita zoom in secara keseluruhan pun nggak bakalan pecah juga dan sangat menyenangkan sekali. Sebenarnya kita bisa pakai untuk mode ultra wide-nya, cuman barangkali kalau misalnya jangkauannya terlalu lebar kita nggak bakalan bisa jangkau itu, makanya kita kalian pakai mode panoramanya, dan ini hasilnya memuaskan untuk saya pribadi. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan yang lainnya boleh kok, silakan aja tulis di kolom komentar. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan kamera auto di belakang. Jadi ini adalah hasilnya dari kamera auto di Vivo V21 dengan gambar yang cukup detail dan warna yang cukup cerah juga tanpa noise yang berlebihan. Meskipun barangkali ada yang kurang puas, tapi secara pribadi di gambar pertama tadi saya cukup puas.
Di kamera ultrawide-nya dengan resolusi 8 megapiksel dengan jangkauan sampai 180 derajat ini ya cukup lumayan lebar dibandingkan dengan yang kamera auto. Bisa teman-teman bandingkan. Untuk kualitas zoom digitalnya, si Vivo V21 ini bisa maksimal sampai 10 kali. Ini adalah untuk yang 2 kali, sedangkan untuk 10 kalinya hingga seperti ini. Ngomongin HP nggak lengkap kalau kita belum ngomongin soal mode potretnya alias mode bokeh. Nah, setiap HP pasti punya kelebihannya masing-masing. Sayangnya si Vivo V21 ini untuk kualitas kamera bokehnya belum cukup memuaskan bagi saya pribadi. Ini lihat saja hasilnya seperti ini. Ada ruang-ruang yang memang belum terisi alias masih belum terlihat bokeh. Karena nggak tahu kenapa juga hasilnya tidak terlalu memuaskan bagi saya. Nah, agak berbeda untuk kamera potretnya kalau kita pakai buat moto objek selain manusia, khususnya untuk tanaman. Jadinya lebih ciamik begini, saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi yang jelas ini lebih bagus dibandingkan dengan kita ketika motret objek manusia. Nah, sayangnya di kamera makronya meskipun disebut sebagai kamera super makro, hasilnya tidak begitu memuaskan untuk saya pribadi. Kalau misalkan teman-teman pada suka, it's okay. Nah, tiba saatnya kita untuk membahas fitur yang lainnya, yakni mode slow motion. Di mode slow motion ini kita bisa set di resolusi 1080p pada 240 fps. Hasilnya ya lumayan menyenangkan, bagus. Tetapi sayangnya untuk resolusinya belum bisa kita ubah sampai ke 960. Jadi ya seperti inilah hasilnya. Nah, untuk video timelapse-nya sendiri, si Vivo V21 ini dilengkapi dengan berbagai macam kecepatan, bahkan hingga 960 kali kecepatan. Cuman sayangnya kita nggak bisa nyobain semua, kita pakai yang auto saja. Ini untuk tampilan yang siang dan malam hari. Oke, saatnya kita ngebahas kamera utama dari Vivo V21 ini, yakni 64 megapiksel UHD. Jadi salah satu resolusi tertinggi di kamera ini. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Kalau secara pribadi ini cukup menyenangkan, detail banget. Oke, kita lanjut ke kamera selfie-nya. Kau kirimkan dari seberang dalam kata-kata kau ucap diriku lamanya. Bang, bagaimana kalau misalnya kita pakai di mode cahaya yang cukup terang alias berlawanan dalam menghadap matahari? Jadi langsung saja kita coba hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita bergerak atau berlawanan dengan arah matahari hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita searah dengan matahari hasilnya sangat bagus sekali, mantap banget, bahkan sangat stabil tanpa ada kendala apapun. Cuman ya biasanya kalau logikanya kalau kita mau pakai kamera tentu kita bakal nyesuaiin dengan arah mataharinya dari mana. Kalau arah mataharinya dari sebelah sana berarti otomatis kita ya dari sini. Nggak mungkin kalau kita bakalan seperti ini. Rasanya aneh aja kecuali memang dipakai untuk kebutuhan tertentu. Itu yang pertama. Si Vivo V21 ini kamera depannya 44 megapiksel dan bisa ngerekam video 4K kayak yang seperti ini teman-teman lihat sekarang. Kita rekamnya di kualitas 4K. Oh gimana sekarang? Sudah dapat gambaran gimana hasil kualitas dari HP Vivo V21 ini untuk urusan kameranya? Kita akan tambahin dengan mode potret selfie-nya. Kira-kira bakalan seperti apa? Ya, ini adalah hasil potret selfie Vivo V21. Menurutku ini lebih bagus dibanding dengan potret di kamera belakangnya. Nggak tahu kenapa detailnya dia lebih dapat dibandingkan dengan kamera belakang. Malah kayak ketuker gitu kesannya. Nah, dari tadi kita ngomongin soal foto di siang hari dan beberapa kita kasih juga hasil di malam hari. Saatnya sekarang kita bahas untuk hasil foto di malam hari, terutama di kamera selfie-nya. Karena di kamera selfie si Vivo V21 ini ada dua mode pencahayaan yang bisa kita pakai. Yang satu mode cahaya layar atau yang satu pakai dual flash
yang bisa kita aktifkan sekaligus. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mode kamera belakangnya sendiri, mode malamnya bisa dipakai di mode ultra wide atau di mode zoom 2 kali. Mode malam sendiri membutuhkan waktu durasi kurang lebih di 2 detik. Ini beberapa kali saya coba, tetap hasilnya di 2 detik. Kecuali kalau misalkan kita pakai mode pro, itu lain ceritanya. Nah, ini akhirnya kita main-main juga di mode pro. Mode pro-nya ini kita set di S-nya 8 detik, kadang-kadang kita set ke 6 detik, dan ISO-nya kita jadikan 100. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah, salah satu fitur lainnya yang mungkin jarang kita temuin adalah mode pencahayaan. Jadi ini salah satu mode campuran yang kayaknya nggak bakal banyak yang gunain fitur ini deh. Tapi ya begitulah. Ya terserah lah teman-teman mau menilainya bagaimana. Yang pasti kalau pakai Vivo V21 ini, meskipun resolusinya besar, ternyata hasilnya tidak bagus banget ya, tapi bagus, cuman meskipun nggak terlalu bagus, belum di atas rata-rata lah. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa like jika suka dan dislike jika tidak suka. Saya Tori Bijaksana dan Yasir Abdullah melaporkan langsung dari Telaga Madir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Juga kita pakai untuk mode slow motion di kamera selfie-nya. Jadi kita pakai untuk slow mo di kualitas 1080p. Meskipun mungkin barangkali kalau misalkan teman-teman pada ngelihat hasilnya kurang begitu smooth, cuman sebagai fitur yang mungkin tidak terlalu banyak digunakan, ini cukup bagus dan cukup baik lah dibandingkan tidak ada sama sekali. Oke, sekian dulu video kali ini, dilaporkan langsung dari Telaga Madirda, Karanganyar. Saya Tori Bijaksana dan rekan saya Yasir Abdullah menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boom.